Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas topologi Superlab 9. Pada topologi Superlab 9 ini kita diharuskan untuk mengkonfigurasi IDN R3, IDN R1 yaitu routing EGRP 10, lalu mengkonfigurasikan standar access list yang dimana nanti IP 111.2 ini tidak bisa ping ke server. Selanjutnya kita konfigurasikan routing OSPF yang dimana nantinya dikonfigurasikan juga extended access list yaitu IP 122.3 tidak bisa mengakses server yaitu web servernya, namun ping masih tetap bisa. Selanjutnya kita konfigurasikan cloud frame relay ya untuk menghubungkan antara router 1, router 2, dan router 5. Oke, langsung saja kita konfigurasikan topologinya. Kita mulai dari DNR 3. Kita konfigurasikan basic. Name buat terlebih dahulu. Jadi IDN R3. Lalu kita konfigurasikan IP address. No shutdown. IP address 30.1. Lalu interface FA 1+0. No shutdown. IP address 31.3. 55.0. Selanjutnya kita konfigurasikan routing EGRP 10. Lalu advertise setiap networknya. Network 30 dan network 31. No auto summary. Do write. Selanjutnya kita berikan IP address pada server terlebih dahulu. Desktop IP configuration. Di sini kita isikan 30.2, lalu gateway-nya mengarah ke IDN R3 yaitu 30.1. Selanjutnya kita konfigurasikan pada IDN R1. Konfigurasikan basic juga, memberikan IP address, name IDN R1, interface FA00 yang mengarah ke klien dengan IP address 111.1, 255.0, lalu interface FA1/0 shutdown yang mengarah ke router IDN R3, berikan IP address 31.1, 255.0. Selanjutnya interface SE2/0 yang mengarah ke cloud, shutdown, clock rate 56.000. Lalu kita berikan IP address-nya 14.1, 255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan routing EGRP 10 seperti setiap networknya, yaitu network 14.0, lalu network dari 31, dan network 111. Oke, no auto summary. Di sini terlihat ya, udah is up, berarti untuk EGRP antara router 1 dan router 3 sudah berhasil. Kita memberikan IP address pada klien IDN R1 yaitu 111. Di sini 111.2, di sini 111.3, 111.4. Kita uji coba ping mengarah ke server. Oke. Di sini sudah successful. Selanjutnya kita konfigurasikan routing OSPF ya. Routing OSPF pada IDN R1, di IDN R2 dan IDN R4. Nanti setelah sudah selesai routingnya, kita akan mengkonfigurasikan standar access list dan extended-nya. Oke, kita dimulai dari IDN R4 terlebih dahulu. Masuk pada tab CLI, enable konfigurasi terminal. Kita berikan hostname-nya menjadi IDN R4. Lalu kita konfigurasikan basic ya, memberikan IP address, no shutdown, IP address 40.1, 255.0 yang mengarah ke server. Lalu interface FA1.0/0 ya, no shutdown yang mengarah ke IDN R2, IP address 24.4, 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasikan
router OSPF, yaitu dengan proses ID-nya 10 saja ya. Router OSPF 10. Setelah sudah, kita advertise setiap networknya, yaitu network 24 dan network 40. Network 24, ini areanya kita area backbone saja, area 0. 25 area 0, lalu network 40 area 0. Oke, sudah selesai, kita do write. Selanjutnya kita konfigurasikan pada IDN R2. Sama kita konfigurasikan basic, lalu merouting OSPF-nya juga. Enable konfigurasi terminal, kita ubah terlebih dahulu hostname-nya menjadi IDN R2. Konfigurasikan setiap interface 00 yang mengarah ke klien. IP-nya 122.1.255.0. Selanjutnya interface FA 100 yang mengarah ke IDNR 4, no shutdown. Berikan IP address-nya 24.2.255.0. Selanjutnya interface SE2/0, no shutdown. Ini yang mengarah ke cloud. Kita create 56.000. Berikan IP address-nya 14.2.255.0. Selanjutnya kita konfigurasikan router OSPF-nya 10, lalu advertise setiap network yang ada, yaitu network 14, areanya backbone. Oke, di sini area 0 ya, lalu network 24, area 0, lalu network 122.122.0, areanya juga 0. Oke, setelah itu kita do write. Ini sudah loading down ya, berarti router 2 dan router 4 sudah menjalankan routing OSPF. Selanjutnya kita konfigurasikan setiap IP-nya pada setiap klien. Desktop di sini 122.3 ya, dan gateway-nya 122.1 mengikuti DNR2. Kita coba ping terlebih dahulu. Oke, di sini sudah successful. Selanjutnya kita konfigurasikan di DNR5 ya. Di sini tidak ada routing, hanya konfigurasi basicnya saja. CLI, enable konfigurasi terminal, hostname, IDN, R5. Lalu konfigurasikan interface-nya, interface FA 00, no shutdown. Lalu kita isikan IP address 50. Titik. Di sini 5 ya, atau 5 nggak apa-apa, 255.0. Lalu kita konfigurasikan interface SE2-nya, no shutdown, IP address 14.5.255.0. Oke, do write. Kita memberikan IP terlebih dahulu pada operator PCDN ini dengan gateway-nya 15 ya. Oke, di sini belum diisi ya. Berarti di sini 50 ya. Kita lihat kembali konfigurasinya. Sini 50.5 gateway-nya. 50. Jadi kita berikan 2 saja, 255.0, lalu gateway-nya 50.5. Oke, selanjutnya kita tes ping ya. Oke, sudah successful. Selanjutnya kita konfigurasikan standar access list pada IDN R3 ini, yang dimana nantinya IP 111.2 ini kita bisa ping ke server. Kita coba terlebih dahulu sebelum di access list dari PC 0 ini ke IDN server 0. Sini sudah successful ya. Kita langsung mengkonfigurasikan access list untuk memblok IP 112. Selain 111.2 ini nanti masih bisa ping. Kita coba dulu di satunya. Oke, di sini sudah successful ya. Kita konfigurasikan pada IDN R3. Access list
1. Ini nanti buat grup ya. Access list 1. Ini host. Ini DNS host itu melarang ya. Melarang host. Nah, di sini kita isikan IP-nya. 111.2. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan access list 1 permit ANI-nya ya. Permit ANI. Di sini berfungsi agar selain network 111.2 ini diperbolehkan. Yang mana artinya hanya network ini saja yang diblok, yaitu 111.2. Selanjutnya kita konfigurasikan IP access group ya pada interface. Ketika kita menerapkan mode FA 0/0, nanti IP 30 ini tidak bisa diping. Namun ketika kita mengkonfigurasikannya pada interface FA 1/0, 31 nanti ikutan juga tidak bisa diping oleh PC 111. Kita coba interface FA 00 ya. FA 00 IP access group 1. Di sini out ya. Out. Exit. Kita coba yang sebelumnya berhasil. Kita coba ping kembali. Nah, di sini sudah violent. Kita coba ping pada command prompt-nya ping 30.2 ya. Nah, di sini DHU. Kita coba ping pada IP di belakangnya, yaitu FA 1/0. IP address-nya 31.3 misal. Oke, sini salah ya. IP ping 31.3. Oke, di sini masih berhasil. Karena kita mengkonfigurasikan out-nya itu di FA 00. Jadi yang tidak bisa diping hanya IP 30-nya saja. Di belakang 30 sini masih bisa diping. Oke, untuk access list kita sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan extended access list ya. Yang dimana nanti IP dari 122.3 ini kita bisa mengakses server ya, server 40.2 ini. Sebelumnya kita tes terlebih dahulu web server 40.2. Oke, di sini masih bisa ya terbuka. Jika kita mengkonfigurasikan extended, nanti IP 122.3 ini kita bisa mengakses web servernya. Kita konfigurasikan pada IDN R4 ya. Oke. Access list. Sini kita tanda tanya ya. Jika kita mengkonfigurasikan 1 sampai 9 ini standar. Jika kita mengkonfigurasikan 100 sampai 199 ini extended ya. Di sini kita akan extended 100 saja. 100. Ini TCP host ya, kita masukkan. Terus IP-nya yang ingin blok aksesnya yaitu 122.3. Lalu kita ketikkan host tujuannya yaitu 40.2. Selanjutnya kita ketikkan EQ www ini buat web ya. Oke, akses list selanjutnya kita konfigurasikan akses di 100 permit ANI-nya ya. Permit IP ANI. Ini diakhirkan bahwasanya selain IP yang di atas ini masih bisa mengakses hanya IP 122.3 yang diblok akses web servernya, tapi untuk ping masih bisa. Selanjutnya seperti biasa kita konfigurasikan interface akses group ya, out-nya. Kita konfigurasikan pada FA 00 saja. IP access group 100 out. Oke. Sudah selesai, kita do write. Kita coba lagi untuk aksesnya web server. Kita ketikkan 40.2 yang semulanya masih jadi. Kita lihat di sini sudah tidak berhasil ya. Kita coba pada PC sebelahnya yang tidak terkena extended access list. Web server 40.2.
2. Nah, di sini berhasil karena pada PC 4 atau IP 102.4 ini tidak terkena rule extended access list. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan cloud, yang dimana cloud ini fungsinya akan menghubungkan router IDN R1, R5, dan R2. Tetapi tidak dengan network di belakangnya ya, hanya IDN R1, R2, dan R5 saja menggunakan cloud frame relay. Di sini kita buka cloud frame relay-nya. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya pada serialnya. Di sini setiap TLCI-nya ya, kita konfigurasikan. Di sini saya menggunakan 201, 202. Ini name IDNR1 mengarah ke IDNR2. Yang di sini akan menggunakan DLCI 201. Lalu IDNR1 ke IDNR5 menggunakan 202. Selanjutnya serial S1. SE1 itu punya IDNR2. Ini R2 ke R1 itu 211. Sebaliknya R2 ke IDNR5 itu 212. Oke, kita pindah ke serial 2. Serial 2 ini milik IDNR5, di mana IDNR5 mengarah ke IDNR1 dengan DLCI-nya 221. IDNR5 mengarah ke IDNR2 menggunakan 222. Selanjutnya kita konfigurasikan di setiap IDNR1-nya ya, yaitu interface frame relay-nya. Kita buka kembali, kita konfigurasikan setiap interface SE2-nya ya. Enable konfigurasi terminal interface SE2/0, lalu encapsulation frame relay. Setelah encapsulation frame relay, kita konfigurasikan frame relay interface DLCI-nya ya. Interface DLCI kita ketikkan yaitu sesuai dengan yang di cloud, yaitu 201 dan 202. Oke, to right. Selanjutnya kita pindah pada IDN R5. Oh ya, sebelumnya kita tes pin terlebih dahulu ya. Di sini IDN R1 ke IDN R5 ini masih violet. Lalu IDN R2 ke IDN R5 dan IDN R2 ke IDN R1. Oke, di sini violet semua ya. Kita lanjut ke IDN R5 untuk mengkonfigurasikan encapsulation-nya. Interface SE2/0 encapsulation frame relay. Yaitu kita konfigurasikan interface-nya ya. Frame relay. Baik, kita masuk ke dulu ya. Encapsulation interface SE2/0, lalu encapsulation frame relay, lalu frame relay interface DLCI-nya ya. Di sini 212 ya, 212 dan 211. Oke, ini 212 mengikuti pada cloud ya untuk IDNR5. Oke, kita lihat kembali ya di cloud-nya untuk R5 ini berapa, yaitu SE2 IDNR5 ini. Oh, di sini IDNR5 221 ya, 221. Kita masuk kembali pada IDNR5. Ini kita no terlebih dahulu ya, frame relay-nya no. Kita konfigurasikan kembali frame relay interface DLCI-nya, interface DLCI 221, lalu di sini 222. Do right. Selanjutnya kita konfigurasikan pada IDN R2-nya. Enable konfigurasi terminal, lalu kita masuk pada interface SE-nya, interface SE2/0, encapsulation frame relay. Selanjutnya kita konfigurasikan interface-nya ya, frame relay interface DLCI. Di sini baru kita 211 dan 212. To right. Oke, kita fast forwarding. Kita coba ping ya, yang semula belum bisa terhubung. Oke, di sini sudah successful. IDNR2 ke IDNR5 ini sudah successful, dan IDNR2 ke IDNR1 sudah successful.
Pada topologi Superlab 9 ini kita sudah berhasil mengkonfigurasikannya. Dicukupkan, kita akan melanjutkan konfigurasi Superlab pada video selanjutnya. Terima kasih.